mengenai suaminya. Ya, suaminya hanya dalam istilah saja. Mereka telah menikah setahun penuh. Namun tidak pernah sedikit pun Laila membiarkan lelaki itu mendekat. Memang Laila telah dinikahinya, tapi perempuan itu tetap setia padamu. Hanya padamu. Dia telah mengurung dirinya di dalam tendanya dan menderita di sana, memelihara sebuah hati yang patah dan kerinduan yang hanya untukmu. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, dan tidak ada sedetik pun berlalu tanpa dia memikirkanmu serta cintamu kepadanya. Bagaimana mungkin dia melupakanmu? Bahkan jika kalian berpisah 1000 tahun pun, dia tidak akan pernah melupakanmu. Majnun sama sekali tidak mengetahui pernikahan Laila dengan Ibnu Salam. Bahkan setelah setahun penuh berlalu, ia belum juga mengetahuinya. Cinta telah mengubahnya menjadi pengembara yang mabuk dan buta, berjalan dari satu tempat ke tempat lain tanpa pernah berpikir kemana arah tujuannya. Kesedihan telah membuat tubuhnya kurus kering dan memucatkan kulitnya. Dan semakin lama penyakitnya semakin parah. Akan tetapi, untuk penyakit seperti penyakitnya, sakit cinta, tidak pernah ada penyembuh. Suatu malam Majnun berbaring. Kelelahan seperti biasa di bawah semak-semak berduri yang menjalar di atasnya. Ia tidak melihat atau mendengar seseorang penunggang unta yang mendekati dirinya. Tidak lama kemudian orang itu sampai di depannya. Penunggang unta itu, seorang lelaki berkulit hitam yang menggunakan jubah hitam legam, turun dari untanya dan berdiri mematung di depan Majnun seperti sosok iblis hitam yang mengerikan. Suaranya sama mengerikannya dengan penampilannya. Dia menendang tulang kering Majnun dan berteriak dengan suara menggelegar. "Hai kau! Pemujaanmu terhadap Laila telah mencerabutmu dari dunia dan membuatmu tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dengarkan ini. Kau telah mempersembahkan hatimu untuk Laila demi sebuah kesia-siaan. Kau tolol. Apakah kau benar-benar mengharapkan dia akan setia? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dia akan menunggumu? Apakah kau tetap berharap secercah cahaya di mana yang ada hanya kegelapan? Betapa kau telah membodohi dirimu sendiri. Mercusuar cinta dan kemurnian yang kau kira terlihat di kejauhan itu hanyalah sebuah ilusi. Sebuah tipuan cahaya. Cintanya padamu hanya hidup dalam hayalanmu. Di matanya kau bukan apa-apa." Majnun membuka mulutnya untuk berbicara, tapi orang asing itu memotongnya dengan suara yang lebih keras dan kasar. "Kau si bodoh malang yang tersesat. Tidakkah kau berpikir bahwa dia telah memperdayaimu? Kau telah memberikan hatimu kepadanya, namun dia memberikan hatinya kepada musuh. Dia telah melupakanmu dan telah menaburkan kenangan tentang dirimu kepada angin. Dia telah menikah dengan laki-laki lain.
sebuah pernikahan yang dengan sangat bahagia dia terima. Sekarang pikirannya hanya untuk laki-laki itu, untuk kecupannya, untuk percintaannya, kehangatan belayan tangannya, kekerasan otot tubuhnya, keindahan harta tersembunyinya. Dia telah tersesat selamanya dalam kenikmatan, sementara kau tersesat dalam kesedihan dan kepedihan. Apakah itu benar? Apakah itu adil? Lihatlah jurang yang terbentang lebar yang memisahkan kalian berdua. Lalu tanyakan pada dirimu, mengapa kau harus tetap mengasihaninya sementara sudah jelas dia tidak lagi mempedulikanmu? Majnun merasa seakan-akan ribuan ular telah menancapkan taring mereka ke dalam jiwanya. Dia membuka mulutnya untuk meminta pengampunan. Tapi iblis hitam itu melanjutkan, perempuan di mana-mana sama saja, Majnun. Apakah kau sungguh-sungguh mengharapkan dia berbeda? Mereka semua sama, pelin-pelan dan berubah-ubah, bermuka dua dan munafik. Dia sama seperti semua kaumnya, dan semua kaumnya sama seperti dia. Kemarin kau adalah pahlawan di matanya, sekarang kau adalah iblis yang menyamar. Kemarin kau adalah segalanya baginya, kini kau bukan apa-apa. Memang perempuan memiliki nafsu seperti kita, tapi nafsu mereka hanyalah untuk memuaskan kepentingan diri mereka belaka. Ada kemunafikan dan kebohongan dalam setiap tindakan mereka. Malulah pada dirimu sendiri karena kau telah mempercayainya dari awal. Dapatkah kau mempercayai seorang perempuan? Percayailah seorang perempuan dan dia akan membalas kepercayaanmu dengan penderitaan. Dan kau hanya bisa menyesali dirimu sendiri. Mengapa? Karena seorang laki-laki yang mempercayai seorang perempuan layak untuk disiksa. Seorang laki-laki yang percaya pada seorang perempuan dan yakin bahwa dia akan setia adalah lebih bodoh dari perempuan itu sendiri, dan oleh sebab itu pantas untuk menderita. Lagi pula, apa sih perempuan itu? Perempuan tidak lain dari lembah kesalahan dan kesia-siaan, kekejaman dan kebohongan. Memang, dari luar mereka adalah tempat bernaung yang penuh ketenangan. Galilah lebih dalam, maka kau akan menemukan sebuah pusaran dahsyat kekacauan dan kerusakan. Jika dia adalah musuhmu, dia akan merusak duniamu dan mengubahmu menjadi seteru. Jika dia adalah temanmu, dia akan menggerogoti jiwamu. Jika kau berkata lakukan ini, yakinlah bahwa dia tidak akan melakukannya. Jika kau berkata jangan lakukan itu, yakinlah bahwa dia rela pergi ke ujung dunia hanya untuk melakukannya. Ketika kau menderita, dia bahagia. Ketika kau bahagia, dia bagaikan di neraka. Begitulah perempuan, dan kau harus mencamkannya baik-baik. Setelah kata-kata orang asing itu berakhir, rintihan keputusasaan yang memilukan keluar dari kedalaman jiwa Majnun. Ia terjatuh ke belakang. Kepalanya terbentur batu begitu keras hingga darah mengalir dan mewarnai pasir di bawahnya menjadi merah. Ia berbaring di situ tidak sadarkan diri. Mulutnya masih terbuka dalam jeritan sunyi. Tidak peduli manusia atau jin. Penunggang unta itu tiba-tiba merasa kasihan pada Majnun. Entah bagaimana, ia mulai merasa malu akan akibat yang ditimbulkan oleh kata-katanya pada lelaki malang itu.
Penunggang unta itu kemudian duduk di sebelah tubuh Majnun yang berbaring hingga Majnun siuman. Kemudian, dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, ia meminta Majnun untuk memaafkannya. Dengarkan aku, kumohon. Semua yang kukatakan adalah bohong. Itu adalah lelucon sakit dan tidak lebih. Laila tidak memperdayaimu atau mengkhianatimu. Dan yakinlah bahwa dia belum melupakanmu. Tidak mungkin dia dapat melupakanmu. Mengenai suaminya, ya, suaminya hanya dalam istilah saja. Mereka telah menikah setahun penuh. Namun tidak pernah sedikit pun Laila membiarkan lelaki itu mendekat. Memang Laila telah dinikahinya, tapi perempuan itu tetap setia padamu. Hanya padamu. Dia telah mengurung dirinya di dalam tendanya dan menderita di sana. Memelihara sebuah hati yang patah dan kerinduan yang hanya untukmu. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Dan tidak ada sedetik pun berlalu tanpa dia memikirkanmu serta cintamu kepadanya. Bagaimana mungkin dia melupakanmu? Bahkan jika kalian berpisah 1000 tahun pun, dia tidak akan pernah melupakanmu. Majnun mendengarkan kata-kata orang itu dengan penuh perhatian. Namun apakah ia mengatakan yang sebenarnya? Kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat ingin Majnun dengar. Tapi apakah ia diucapkan dengan kesungguhan hati? Sekalipun demikian, betapa kata-kata itu menyejukkan hatinya yang sakit. Majnun mulai menangis ketika duduk di tanah dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia terlihat seperti anak laki-laki yang tersesat, seperti burung mungil yang sayapnya patah oleh batu dan tongkat. Tidak ada yang dapat ia lakukan. Bahkan sair-sair yang mengalir di bibirnya sia-sia belaka. Apa gunanya sair-sair? Pikirnya. Jika orang yang dimaksud oleh sair-sair itu bisa jadi tidak pernah mendengarnya. Majnun menyeret tubuhnya berjalan bagaikan hewan yang terluka. Kesedihan telah menguruskan badannya. Hampir tidak ada napas kehidupan yang tersisa dari sekujur tubuhnya. Satu-satunya bayangan yang ada di pikirannya hanyalah Laila. Wajah Laila lah yang ia lihat tiap kali dirinya menutup mata. Dan bayangan Laila lah yang ia lihat tiap kali dirinya membuka mata. Ia rindu untuk berbicara dengan kekasihnya itu. Tapi bagaimana caranya? You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.